Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, khususan akhina fillah Kiai Salim Khalil, jajaran nazir takmir Masjid Al-Muhajirin, dan semua para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini, hari yang ke-24 dari bulan suci Ramadan, kita sambil iktikaf. Marilah kita terus ngaji bareng, di mana ngaji ini kalau dalam agama Islam batasnya adalah kematian. Jadi bukan wajib belajar 6 tahun, 9 tahun atau 12 tahun, tapi wajib belajar sampai mati. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tentunya di hari yang ke-24 ini kita sudah banyak menerima ilmu dari tanggal 1 Ramadan sampai 23, sekarang 24. Jadi kata Kiai Salim tadi, kalau angan-angan apa yang ingin ditanyakan itu sudah sangat banyak ya. Oleh karena itu pagi hari ini adalah satu bagian dari ilmu. Judul ini satu bagian dari ilmu yang akan kita pelajari tentang ru'yah dan hisab. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan ru'yah dan hisab ini kaitannya adalah untuk mengetahui masuknya bulan Hijriyah, atau bukan Hijriyah, bulan Qamariyah. Hijriyah itu nama tahun, bulan yang dipakai namanya bulan Qamariyah. Bulan yang kita kenal dalam kalender kita itu yang masyhur dua, bulan Syamsiyah Januari, Februari sampai Desember, itu namanya bulan Syamsiyah. Bulan Syamsiyah itu cara nggarapnya hanya Februari saja. Jadi antara Basitoh dan Kabisah. Kapan dibagi 4 habis, berarti Februarinya 28. Kapan dibagi 4 ya enggak habis. Jadi 4 tahun sekali itu 29. Nah itu. Kalau habis ya 29, kalau habis 29, kalau tidak habis 28. Yang lain selain Februari itu tidak perlu digarap, sudah tetap. Kapan Januari ya pasti tanggal 31 ya. Kapan Maret ya 31. Jadi kalau kata guru saya, suruh lihat ini ya,
muncul dan dekloknya jari-jari Januari 31 Februarinya ini yang perlu garap kabisat dan kasitohnya 4 tahun sekali 29. Nah, kemudian 31 30 31 Juli pindah ke Agustus muncul lagi 31. Nah selain itu tidak ada garapan. Kenapa? Karena yang digarap itu bahwa selisih perjalanan matahari itu setiap 4 tahun sekali itu ada selisih 1 hari. Berarti per hari itu sebetulnya tidak persis, ada lebihnya sedikit. Oleh karena itu dalam garapan bulan Syamsiah ini hanya murni menghitung perjalanan matahari, tidak usah menghitung perjalanan bulan, sehingga perjalanan matahari itu persis, tidak ada bedanya. Makanya kalau kita buat jadwal sholat sepanjang masa, tahun berapapun itu sama. Sekarang tanggal 24 Maret, jenengan cari 24 Maret tahun berapa saja dengan hisab yang sama, pasti terbit matahari, terbenam matahari, istiwanya persis. Nah itu hanya perjalanan matahari. Tetapi untuk menggarap bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini yang digarap itu perjalanan matahari dan bulan, dua-duanya. Sehingga ada penentuannya ada di ru'yatul hilal. Melihat, jadi melihat bulan itu maksudnya tidak hanya bulan yang dilihat, tapi melihat matahari dan rembulan. Jadi melihat terbenamnya matahari, bulannya tersisa. Jadi penentuannya itu ada di maghrib. Gampangannya kalau untuk orang awam itu melihat balapannya matahari dan bulan terbenam. Sebetulnya dari siang hari itu sudah ketemu jam berapa matahari dan rembulan itu jejer. Nah ini terus berjalan ke arah barat. Kita berada di mana? Rembulannya, mataharinya terbenam, rembulan tersisa kelihatan. Itu baru tanggal 1. Jadi melihatnya ke barat kalau di sini. Dalam Al-Quran dikatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang kelihatan rembulan, maka berpuasalah Ramadan. Dalam hadisnya seperti yang disebut Kiai Salim tadi, sumu, berpuasalah li ru'yatihi, karena melihat bulan. Wa aftiru, dan berhari rayalah tanggal 1 Syawal li ru'yatihi, juga karena melihat bulan. Fa in humma alaikum, kalau melihat bulan terhalang awan tidak berhasil, malam 30 melihat tidak berhasil, fa'akmilu iddata Sya'ban salatina, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban jadi 30. Kalau Ramadan itu sempurnakanlah jadi 30. Loh,
hisabnya mana? Itu kan ya pertanyaannya. Lah hisabnya ngambil dari tafsiran riwayat lain. Jadi hadis tadi itu ada apabila terhalang awan maka sempurnakanlah jadi 30. Dalam riwayat lain fa in humma alaikum, apabila melihat bulan terhalang awan fakdurulah, maka kira-kirakanlah. Kira-kirakan itu dalam ulama fikih itu muncul cara mengira-ngirakan adalah pakai hisab. Nah, dalam fikih cara mengetahui atau kita ini kapan kita harus memulai Ramadan itu ada 6 cara, ada 5 cara, 5 tertib, 5 derajat, 5 cara. Yang pertama kita harus berpuasa Ramadan itu kalau hitungan Sya'bannya sudah 30, tapi 30 itu dari ru'yah, bukan dari hisab. Awal Sya'ban berarti Rajab pindah ke Sya'ban. Sya'ban malam 30 kita melihat bulan. Oh, tanggal 1 sudah. Lah dari ru'yah ini kemudian menghitung Sya'ban 1, 2, 3 sampai 30. Loh, kalau dari awal itu berdasarkan ru'yah sudah dapat 30 Sya'bannya, maka besok pasti Ramadan. Tapi kalau dari awal itu dasarnya hisab, maka 30-nya ini tidak dianggap. Kenapa? Karena mungkin saja garapan hisabnya itu selisih. Karena berhati-hati akhirnya sebetulnya masih tanggal 30 Rajab sudah dianggap tanggal 1 Sya'ban. Akhirnya Sya'bannya dihitung dapat 30, tapi dari awalnya berdasarkan hisab ternyata tanggal 30 Sya'ban itu malam 30 tidak kelihatan, sudah 30 tidak kelihatan lagi. Berarti hisabnya yang kurang tepat. Makanya dalam kitab fikih kalau hitungan Sya'ban itu sudah genap 30, tapi 30-nya dari awal itu memang berdasarkan ru'yah. Tidak mungkin akan lebih dari 30. Pasti besoknya Ramadan. Ramadan juga gitu. Kalau dari depan itu tanggal 1 Ramadannya itu dasarnya itu ru'yah, kalau sudah dapat 30 Ramadannya tidak usah ru'yah sudah. Pasti hari ke-31-nya pasti Syawal. Tetapi kalau awal Ramadan itu dasarnya itu hisab, maka walaupun 30 tidak dianggap. Kenapa? Karena bisa saja 1 Ramadannya itu sebetulnya adalah masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, jadi yang pertama kalau hitungan Ramadan sudah 30 pasti besok hari raya. Nah, yang kedua, kita wajib memulai Ramadan itu karena kita sendiri menyaksikan bulan. Lah, menyaksikan ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi kita pertama harus tahu di mana tempat itu dianggap datar. Antara tempat kita melihat dengan terbenamnya matahari. Itu yang disebut dengan tempatnya itu 0 derajat. Makanya kan tidak sembarang tempat bisa digunakan ru'yatul hilal. Loh, kalau tempatnya itu terlalu tinggi,
kan akhirnya sudah waktunya terbenam, tidak terbenam. Ya, kita melihatnya dari pesawat, kan itu kan ya. Maka waktunya maghrib ya belum maghrib, nah, kan itu. Atau sebaliknya, kita melihat rembulan terbenamnya matahari kok dari sumur. Ya walaupun jam 4 sore sudah terbenam kan itu kan. Nah, jadi harus ada tim yang ahli menentukan di mana tempat itu bisa digunakan ru'yah. Makanya tidak sembarang tempat ya. Kalau di Baitul Hikmah itu tempat ru'yah, di mana lagi kan itu ya. Nah, itu sudah diteliti oleh ya nelitinya ya juga neliti terbenam matahari, terbit matahari jam berapa, terbenam matahari jam berapa itu persis. Baru itu tempat bisa digunakan ru'yah. Ya. Lah ru'yah ini tentunya karena melihat terbenam berarti Indonesia dengan negara-negara yang lain waktu terbenamnya kan beda. Kita nggarap hisab Pasuruan, terbenamnya jam berapa? Nah, berarti ru'yahnya terbenamnya Pasuruan. Kita nggarap hisab daerah Sumatera, terbenamnya tidak sama. Sedangkan di dalam hadisnya tidak ada penjelasan tentang daerah. Nah, maka di situ ulama fikih berbeda pendapat. Kalau di dunia ini ada ru'yatul hilal, daerah yang ru'yah sudah jelas, maka disitulah tanggal 1. Loh, untuk daerah yang tidak ru'yah ini boleh ikut apa tidak? Nah, ini masalah. Kalau Pasuruan itu ru'yah, ke barat pasti ru'yah. Pada waktu Pasuruan mataharinya terbenam, bulannya kelihatan. Ke baratnya pasti kelihatan. Tambah besar. Kenapa? Karena matahari dan rembulan itu lebih cepat, jalannya lebih cepat matahari. Kalau di Pasuruan sudah ru'yah, di Mekah terbenamnya kurang berapa jam? Kurang 4 jam. Ditambah 4 jam tambah tinggi rembulannya, kan tambah tertinggal. Nah gitu. Semakin ke barat semakin besar. Maka dalam kitab fikih di mana ada daerah timur kelihatan bulan, maka yang barat tinggal ikut saja. Ya. Papua sudah ru'yah. Oh, Pasuruan ya tambah besar kan itu kan ya rembulannya. Lah, tetapi yang jadi masalah kalau daerah barat kelihatan. Ya, misalnya pada waktu Pasuruan mataharinya terbenam, rembulannya bersamaan. Berarti ru'yahnya belum berhasil. 4 jam kemudian di Mekah mulai rembulannya tertinggal. Di Mekah ru'yah. Kan itu jadinya. Lah maka kalau Mekah ini ru'yah, ke timurnya itu batasnya berapa kilo? Ini jadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan ittihadul mata, di mana kalau Pasuruan ini kelihatan rembulan, ke timur ini yang waktunya terbenam bersamaan itu mana? Kalau matahari terbenam, Pasuruan mataharinya terbenam, kira-kira Probolinggo itu juga bareng apa tidak? Nah, ini
terjadi perbedaan pendapat, jaraknya berapa. Ada mengatakan 3 farsah. 3 farsah itu kalau masafatul qasri itu 16 farsah. Berarti 16 kalau bagi 4 saja 8 ya. Oh, 4. 16 farsah, bisanya jadi 3 dibagi berapa? 6. Iya, 5. Nah, 5. 16 farsah itu katakanlah 90 kilo. Ada mengatakan 81. 81 dibagi 16 kali 3. Nah, jadi sini Probolinggo katakanlah, itu yang bisa ikut. Dekat. Makanya kalau Aceh ru'ya, sini akan ikut. Terbenamnya Aceh dengan sini selisih berapa? 2 jam kira-kira. Nah, jadi tidak bisa kalau menurut pendapat ini. Jadi kalau Pasuruan ru'ya, katakanlah sini sampai Paiton, nah, sampai itu boleh ikut. Ke timurnya tidak boleh menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, masafatul qasri syaratnya. Masafatul qasri itu ada mengatakan 81, ada mengatakan sampai 111. Kita ngambil tengah-tengah, kalau Pasuruan terbenam, ru'ya, lah 100 kilo ke timur bisa ikut. Sehingga untuk menyatukan Indonesia tidak bisa. 2 pendapat ini. Ya kalau yang ru'yah itu Papua, sudah jelas semuanya bisa. Kalau yang ru'yah itu Banda Aceh, ke timurnya ini kan belum ru'yah. Kenapa? Karena terbenamnya matahari di Papua bisa saja rembulannya masih jejer. Sampai di Papua rembulannya sudah selisih tinggi. Sehingga Banda Aceh kelihatan, di Papua belum. Nah, ini masalah ru'yah. Lah maka ada pendapat yang mengatakan, kita biar tahu. Karena di dalam hadis itu tidak membatasi daerah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka ada mengatakan sedunia ini satu. Di mana ada daerah itu malam 30 ketika matahari terbenam, bulan bisa dilihat, maka semuanya boleh ikut. Baik itu Ramadan ataupun Syawal. Akhirnya sini belum, kalau menurut pendapat ketiga, pada waktu terbenam matahari belum ru'yah. Ternyata di Mekah ru'yah. Berita itu bisa lambat tentunya. Sini maghrib, 4 jam kemudian Mekah maghrib. Berarti jam berapa sini sudah? Jam 12. Iya. 6, tambah 4. Jam 10 ya. 10 malam. Baru 10 malam kedengaran berita. Oh, sudah Ramadan. Berarti kita memulai tarawihnya juga dari jam 10. Karena malam Ramadan itu kalau kita berdasarkan ru'yah, berarti tidak sah melakukan tarawih sebelum dinyatakan kalau malam itu malam Ramadan. Nah, itu ada 3 pendapat. Jadi walaupun ru'yah itu juga bisa tidak sama.
Kalau hisab apakah persis juga sama? Ya sama juga, berbeda. Kita nggarap terbenamnya matahari daerah Papua, hisabnya juga beda dengan nggarap hisab wilayah Pasuruan. Juga beda hisab digunakan untuk nggarap daerah Aceh dan seterusnya. Itu dengan kitab yang sama dan orang ahli hisab yang sama, masing-masing daerah juga beda. Coba kalau ada ahli hisab, wahai ahli hisab, maghribnya Pasuruan jam berapa? Nah pasti jawabnya katakanlah jam sekian WIB. Maghribnya daerah Lombok jam berapa? Kan beda kan akhirnya. Nah disitulah walaupun hisab, walaupun ru'yah beda daerah itu juga beda. Dari perbedaan daerah itu ada 3 pendapat tadi itu. Ada yang mengatakan di mana ada daerah ru'yah ke timurnya dibatasi 1 matlak. Ada mengatakan masafatul qasri, ada yang mengatakan semuanya boleh ikut. Nah, jadi tidak bisa kalau ingin menyatukan ya harus pendapat ketiga. Ya, pendapat ketiga. Indonesia ini bisa disatukan, tapi pakai pendapat ketiga. Pokok antara Sabang sampai Merauke ini ada yang ru'yah sudah ikut jadi satu. Itu pendapat ketiga. Nah, kemudian itu kalau orang itu melakukan ru'yah, dia sendiri kelihatan, maka besok kalau Ramadan wajib Ramadan. Kalau Syawal wajib Syawal. Bagi orang yang tidak kelihatan, tetapi ada isbat. Isbat itu pemerintah menetapkan berdasarkan ada orang yang melihat bulan. Loh, kalau isbat ini wajib menyeluruh, wajib ikut sudah. Walaupun ragu-ragu wajib ikut. Kalau ada isbat. Kalau yang ada ru'yah perorangan tetapi enggak ada isbat, itu berlaku hanya bagi yang melihat dan siapa yang percaya. Pemerintah enggak ada pengumuman, tapi ada nelayan faham tentang ru'yah, saya kelihatan bulan. Berarti yang kelihatan wajib, siapa yang mendengarkan kabar dan percaya ini yang wajib. Yang enggak percaya tak boleh. Nah, itu kekuatan ru'yah tetapi tidak diisbat. Isbat itu menetapkan tanggal 1 berdasarkan ru'yah. Itu namanya isbat. Tidak boleh isbat berdasarkan hisab, tidak boleh. Isbat itu harus berdasarkan ru'yah. Makanya kenapa sampai sekarang sidang isbat itu kok malam tanggal 1, kok enggak seminggu sebelumnya. Kan itu kan ya. Lah kalau pakai hisab, jangankan seminggu sebelumnya, 1 tahun sebelumnya sudah bisa kalau pakai hisab. Kenapa? Karena hisab itu garap berapa tahun pun yang akan datang itu namanya hitung-hitungan. Ya, bisa. Tetapi ru'yah yang dimaksudkan adalah malam tanggal 1-nya. Makanya Pasuruan ini nunggu sidang isbat ini selalu terlambat yang itu kan. Kenapa? Karena sidang isbatnya itu di Jakarta. Kalau sidang isbatnya itu di Papua ya tidak sampai terlambat yang itu kan. Sini maghrib, Jakarta belum maghrib, setengah jam. Sini maghrib, setengah jam, Jakarta maghrib. Jakarta maghrib masih sholat dulu ya, yang anggota sidangnya kumpul. Baru di sini isya belum selesai sidang isbatnya.
Nah ini pasti terlambat. Lah untuk itu, untuk masyarakat disuruh milih. Kalau tidak ada isbat, itu boleh milih. Kok malam satu ndak ada isbat? Ya, boleh milih, boleh pakai hisab, boleh istiqmal. Gitu. Jadi munculnya hisab itu kalau ndak ada isbat, silahkan pakai hisab. Kalau ada isbat, ndak boleh hisabnya dipakai. Misalnya gini, malam 30 Ramadan ini kan malam Ahad ya. Malam Ahad. Jadi Sabtu Ramadannya tanggal 29. Nah, malam Sabtu sore itu ru'yah. Ahli hisab menetapkan 1 Syawal berapa? Hari apa? Hari Senin. Ternyata malam Ahad ru'yah. Malam Ahad ru'yah. Lah ini hisabnya harus ditinggal. Kenapa harus ditinggal? Hisab itu perkiraan, memperkirakan ru'yah. Ru'yah itu pembuktian. Menang mana pembuktian dengan perkiraan. Ramalan cuaca besok mukul terang, tidak ada hujan. Ternyata deres. Kira-kira ya apa? Apa? Ya ndak usah payung, wong perkiraane ndak udan apa begitu. Ya payung ngono, masih ya perkiraane ndak udan, wong kenyataane udan apa gitu. Ya. Jadi ru'yah itu pembuktian, hisab itu memperkirakan. Ini hisab memperkirakan malam Ahad datang ini tidak terlihat. Dengan alasan tinggi hilal sekian derajat tidak bisa dilihat. Terus malam Ahad ketika matahari terbenam kok ru'yah, pasuruan ru'yah. Lalu diterima oleh Menteri Agama berdasarkan ru'yatul hilal yang berhasil dilihat oleh orang yang bernama ini, maka 1 Syawal jatuh pada hari Ahad. Loh, harus ditinggal ini hisabnya. Nah, kalau malam Ahad tidak ada ru'yah, ternyata hisabnya selisih. Ahli hisab satunya mengatakan Ahad itu hari raya, ahli hisab satunya mengatakan Senin. Kadang ahli hisab sama ahli hisabnya beda. Kalau ada kalender beda, itu bukti kalau hisab sama hisab beda. Kan pernah kan kalender beda ya. Kalendernya beda. Kalender yang ini 30, yang ini 29, berarti ahli hisab beda. Nah itu siapa yang kita percaya, itu yang kita ikuti. Nah ini panjang sekali pembahasannya dan lebih jelas mungkin jenengan tanyakan ya agar tidak tidak panjang pembahasannya. Dipersilahkan untuk menanyakan mana yang perlu ditanyakan, apakah waktu berpuasa atau waktu Syawal atau yang lain. Oke. Monggo. Bulan-bulan yang lainnya itu penentuannya memakai apa? Itu pakai hisab apa dalam bulan kita kan nggak semua orang bisa tahu.
Nggih. Sebetulnya awal bulan itu untuk Qamariyah semuanya itu berdasarkan ru'yah dan boleh pakai hisab. Semuanya Muharram, Safar. Tetapi kenapa kok yang dipentingkan itu kok Ramadan, awal Ramadan dan awal Syawal sama awal Dzulhijjah? Karena di 3 bulan ini ada ibadah penting. Awal Ramadan rukun Islam. Awal Syawal untuk menentukan kita harus berpuasa ataukah haram berpuasa. Untuk Dzulhijjah di situ ada wukuf. Kalau wukuf ketinggalan, ya maka tidak sah hajinya. Nah sebetulnya semua itu ada garapannya ru'yah. Ru'yah bisa pakai hisab. Hanya itu kekuatannya hisab itu tidak boleh melawan isbat. Kalau ada ru'yah diisbat, ya itu sudah tidak bisa, sudah hisab. Ya sama dengan ini. Ini coba dibuktikan ini. Hisab Ramadannya 30. Ya ini yang sekarang ini. Karena ahli hisab sepertinya sepakat Senin. Kalau Senin berarti Ramadannya berapa? 30. Kalau nanti malam Ahad berhasil ru'yah, terus ru'yahnya diterima oleh Menteri Agama dan diisbat, semua harus tunduk kepada isbat. Namanya dalam kitab fikih itu subut alal umum. Yang ahli hisab harus meninggalkan hisabnya. Yang ragu-ragu harus meninggalkan keraguannya. Itu kekuatannya isbat. Tetapi kalau ada berita ru'yah tapi nggak ada isbat, kok ada yang kedengaran melihat bulan tapi kok nggak ada isbat. Nah maka orang ini harus menyempurnakan tadi. Oh Ramadannya harus 30. Tetapi yang bersangkutan ru'yah itu wajib berdasarkan ru'yahnya. Saya malam Ahad kelihatan sendiri. Tapi ahli hisab kok hari Senin. Lah maka yang kelihatan ini wajib berhari raya. Sama. Bulan lain sama. Oh iya. Gini. Bulan lain itu kan tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan dengan ibadah. Ibadah penting. Iya. Puasa sunnah itu cukup adzon. Kalau bisa. Jadi tetapi kalau ada isbat bulan lain tapi ada isbat ya tetap harus ikut isbat. Tapi bulan lain kan tidak ada isbat ya. Oleh pemerintah dilepas itu ya. Bulan lain oleh pemerintah dilepas. Sehingga masyarakat itu cukup melihat kalender. Tapi bagaimana kalau kalendernya beda? Kan itu kan masalahnya. Maka boleh pilih. Oh percaya nang kalender iki ya misalnya. Ya itu. Itu caranya. Nggih. Nggih, ngaten. Nggih. Nggih. Iya ya, jadi satu.
di Aceh. Itu yang daerah-daerah yang berbatasan tetangga itu belum, karena memang itu Iya. apa boleh hidup yang Jadi gini, misalnya pemerintahan Timur Leste belum Ramadan. Indonesia karena yang ru'yah itu daerah barat sudah Ramadan atau hari raya. Lah untuk masyarakat Indonesia, ya penduduk Indonesia yang ada di mana yang paling timur itu? Timur Leste? Iya, Papua. Ini ikut pemerintah Indonesia, apakah ikut sana? Sebetulnya ini masuk kepada perbedaan 3 pendapat tadi. Kalau kita ikut pendapat 1, pendapat 2, maka harus ikut sana. Karena terbenamnya matahari sama. Ya, apalagi pembagian wilayahnya itu gini, ya jejer, ya tetangga tapi timur selatan utara, nah, kan itu kan ya. Daerah yang sini belum Ramadan, padahal ini wilayah Indonesia, ya sama. Nah maka sebetulnya hukum fikihnya ikut yang ini, ikut wilayah yang berdekatan. Tetapi pendapat ketiga tadi itu boleh ikut pemerintah Indonesia. Jadi ikut yang sedunia satu. Ya tinggal milih ikut pendapat yang mana gitu. Nggih. Apakah sudah isbat itu berlaku hanya untuk satu negara atau berlaku untuk yang lain terkait dengan tadi? Iya. Isbat itu sementara ya, karena masing-masing negara itu melakukan sidang isbat. Tetapi untuk wajibnya taat kepada pemerintah itu terkait. Jadi gini, dalam hukum fikih itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu ada. Ya. Misalnya sidang isbat itu menghilangkan perbedaan pendapat. Apa kalau di kaidah fikih itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Tapi pemerintah menetapkan sudah tidak usah berbeda pendapat, harus ini. Ya maka harus taat rakyatnya. Ya. Makanya ketika ada isbat itu harus diikuti. Asalkan isbatnya berdasarkan ru'yah. Karena dalam kitab gak boleh isbat berdasarkan hisab. Andaikan ada pendapat isbat itu boleh berdasarkan hisab, pemerintah Indonesia isbatnya ya sebulan sebelumnya. Itu. Karena isbat itu harus ru'yah harus dilakukan di malam tanggal 1. Nah inilah terjadinya kita masih menunggu. Kadang kan orang awam kan tanya, hari raya kurang 2 hari kok masih belum ditetapkan, kan itu kan ya. Nah, kenapa kok nunggu malam hari raya, kok enggak sekarang saja? Tandang gawe mbele pitik iki cek. Nah, langsung kan itu kan ya. Bisa pas itu. Ya. Ini sekarang sudah canggih, isbat selesai kita langsung bisa nonton.
Kalau sebelum ada Android ini kan jenengan masih ingat kadang berita hari raya jam 2 ya. Jam 3. Itu kenapa? Karena sidang isbatnya selesai jam 8. Masih beritanya ke sini masih lambat. Telepon yang punya telepon itu. Ya itu masalahnya. Jadi kalau ada isbat, rakyat harus ikut. Khawatir Malaysia isbatnya tidak ada isbat, tapi Indonesia isbat itu menetapkan malam 30 menjadi tanggal 1 berdasarkan ru'yah. Kalau tidak ada ru'yah itu namanya bukan isbat. Sebetulnya bahasa fikihnya itu istikmal. Jadi gini, kalau disesuaikan dengan bahasa fikih, misalnya malam Ahad tidak ada ru'yah, misalnya ya, itu bunyi pengumuman dari pemerintah itu mestinya bunyinya begini. Oleh karena dari sekian tim yang ditugaskan ru'yah tidak ada yang berhasil melihat rembulan, maka pemerintah mengumumkan Ramadan harus istikmal. Istikmal itu menyempurnakan 30 hari. Itu bahasanya mestinya kalau disesuaikan dengan fikih bahasanya istikmal. Kalau isbat ini, kalau tanggal malam Ahad itu ada ru'yah, nah berdasarkan ru'yatul hilal yang berhasil dilihat oleh saksi yang bernama ini, maka pemerintah menetapkan, mengisbat awal Syawal jatuh pada hari Ahad. Jadi pengumuman itu ada 2. Ada pengumuman isbat, ada pengumuman istikmal. Tapi itu bahasa fikih ya, bahasa fikih. Tapi sepertinya sama saja sama isbatnya. Nah, jadi kalau Senin itu bukan isbat, istikmal. Kalau Ahad itu isbat tetapi ada ru'yah. Nggih. Sampun. Monggo. Pak Zuhaib. Waalaikumsalam. Selambat-lambatnya tidak mungkin lepas dari 24 jam. Kan satu matahari itu kan 24 jam. Nah, di mana kita itu mengikuti yang tidak global itu. Sehingga kita itu melaksanakan puasa itu misalnya di samping dikasih lebaran ya. Kan sini belum lebaran karena kita itu di istimewa tadi, sehingga kita itu belum puasa. Sedangkan kita melihat itu bahwa kalau memang 1 Syawal itu kita melakukan puasa, itu kan hukumnya haram. Iya, betul. Nah, tentunya kita itu memilih yang tidak, yang di Indonesia itu memilih yang di Saudi karena sudah melihat matahari atau sudah melihat bulan. Sehingga kita itu pilihan dari orang tersebut memilih yang hilal. Nah, kenapa di Indonesia itu tidak memilih hilal mengikuti yang global itu? Iya. Waalaikumsalam. Ya, ini tentunya dari pemerintah nanti yang memilih itu ya. Misalnya pemerintah memilih pendapat ketiga, ya boleh. Tetapi kalau ada isbat kita wajib taat pada pemerintah. Tetapi kalau istikmal, pemerintahnya istikmal, kita tidak wajib ikut. Karena bukan isbat. Kalau istikmal tidak wajib diikuti. Contohnya
pemerintah untuk Ramadan ini istiqmal, Senin, karena tidak ada ru'yah. Tetapi kita pribadi malam Ahad ru'yah. Nah, maka kita tidak boleh ikut, karena bukan isbat. Ya sama dengan ketika hisab mendahului. Hisabnya misalnya dibalik sekarang, hisabnya Ahad. Tapi tim dari pemerintah nggak ada yang ru'yah, sehingga pemerintahnya istiqmal. Maka silahkan ahli hisab dan yang mengikuti hisab hari raya duluan. Tetapi kalau dibalik isbat seperti ini dimungkinkan. Hisabnya Senin, malam Ahad ada yang ru'yah, pemerintah isbat. Ini yang wajib diikuti. Terus yang kedua berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kalau misalnya tidak ada isbat, bolehkah saya ikut hari rayanya Mekah? Kalau menurut pendapat ketiga boleh. Tetapi masalahnya kalau jenengan puasanya masih dapat 28, posoan si oleh 28, kok tanggal 29 Mekah kok riyo melok Mekah wis cendak suwe-suwe katanya ya. Lah kalau jenengan itu 29 kok sudah berhari raya, maka jenengan kena kodok 1. Karena tidak ada bulan Qamariyah itu hanya 28. Sama dengan jenengan sedunia puasanya 29. Tetapi beda harinya. Jenengan awal Ramadan di Saudi mendahului ya. Awal Ramadan di Indonesia. Puasanya hari Ahad. Terus waktunya sebelum hari raya ke Saudi. Ya, masih dapat 29 hari raya. Wajib ikut hari rayanya sana karena jenengan bertempat di sana. Tetapi masalahnya karena puasanya masih 28, maka wajib qodok 1. Nah gitu cara. Tapi kalau 29, kalau 30 enggak. Ya seperti ini. Kok beritanya kok Indonesia hari rayanya Senin. Kalau Senin puasanya 30. Loh, kedengaran di Mekah ini sepertinya hari rayanya Ahad. Kalau Ahad puasanya 29. Lah sebelum hari raya jenengan ke sana sudah. Boleh, enggak usah qodok. Itu. Nggih, ngaten ya. Sampun. Nggih. Jadi ini adalah hanya satu bab tentang ru'yah dan hisab, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin ini ada Kiai Salim, ada apa-apa ya zaman sekarang bisa bertanya langsung atau WA demi untuk menyempurnakan ilmu kita di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para Bapak, para Ibu, materi terkait dengan ru'yah dan hisab. Ya memang ini kalau kita bicarakan di pagi hari ini saja sangat amat tidak cukup. Ya, sangat amat tidak cukup. Namun apabila Bapak Ibu sebetulnya mau bertanya tapi terkendala dengan waktu yang sudah siang, maka bisa konsultasi langsung barangkali lewat
HP ya, lewat grup atau lewat saya, kemudian saya sampaikan kepada beliau. Sekarang dipermudah, kita difasilitasi dengan HP, bisa berkomunikasi langsung atau bisa bersilaturahmi ke rumah beliau karena agak jauh di tembok sana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu ya, yang bisa mengantarkan kita nanti dalam memahami awal Syawal ya nanti ini ya. Awal Syawal kena awal bulan sudah, nanti 1 Syawalnya kapan, tapi yang jelas kita sebagai seorang awam saja ini gak usah ruwet-ruwet ya. Ati'ullah wa ati' Rasul, terus Allah dalam Al-Quran, buat usah ruwet-ruwet. Kita kalau ru'yah itu kalau kita punya fasilitas, punya kemampuan ya, punya kemampuan untuk melakukannya. Atau hisab, menghitung juga kalau kita punya ilmunya. Kita sebagai seorang awam, apa yang harus kita lakukan? Kita kembalikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Ini karena sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan berarti tanpa dasar bagi kita. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallah wa Rasul in kuntum, dan terusnya itu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusannya dan penguasa negara, dalam ini pemerintah atau Kementerian Agama kalau terkait dengan penetapan awal bulan. Begitu saja, nggih, mboten ruwet-ruwet. Tapi kita tentunya harus punya sedikit dasar ilmu terkait masalah ini, sehingga ibadah yang kita lakukan bisa menjadi mantap ya, menjadi mantap lah ngoten nggih. Nggih mekaten matur nuwun Kyai atas kerawuhannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap berada dalam kesehatan, dan tentunya narasumbernya juga semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiah, sehingga bisa bertemu lagi pada tahun atau Ramadan yang akan datang dalam kondisi fisikah wa afiah wa salamah wa tulal umur fi ta'atillah. Amin amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mekaten pertemuan kita atau kajian kita pada pagi hari ini. Untuk lebih barokahnya, marilah kita tutup dengan bacaan kados biasa, ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina taubah tahdir kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa jutamanna la biktisabi minna fadla wa jutamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi at-tahabbi wa alihi wa sahbihi idada dashi suhbi alhamdulillahi bil bad'i wa tanai bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwata illa billah bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwata illa billah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wabarakatuh.